Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saat ini benua-benua di dunia sudah pernah dijelajahi dan tentunya sudah ditemukan oleh para penjelajah terdahulu. Ada Christopher Columbus yang menemukan benua Amerika, kemudian ada benua Asia, benua Afrika, benua Australia, bahkan sampai ke benua Antartika. Semua benua tersebut tentunya sudah pernah dijelajah dan siapapun penemunya pasti akan tercatat dalam sejarah. Tetapi ada yang unik dalam salah satu benua yang ada di dunia ini. Benua tersebut sangat dekat dengan Indonesia atau dari Nusantara. Jarak dari benua Australia ke Nusantara itu sekitar 3.500 km. Jadi tidak begitu jauh. Ya apalagi sekarang benua Australia itu konon bergerak lebih dekat dan mendekati ke Kepulauan Nusantara atau ke Indonesia. Jadi mungkin per tahun jaraknya akan terus berubah karena mungkin pergeseran pergerakan lempeng bumi ya yang menyebabkan kedekatan atau pergeseran dari Australia ke Indonesia ini. Nah, yang menarik adalah di Australia ini dia merupakan sebuah benua tetapi juga sekaligus negara. Jadi tidak ada negara lagi di benua Australia itu kecuali Australia. Karena memang negara Australia itu memang berada di benua yang paling terkecil di dunia. Luas Australia itu sekitar 8.945.000 km. Jadi merupakan benua yang sangat kecil jika dibandingkan dengan benua-benua yang lain seperti benua Amerika, Asia atau bahkan benua Afrika dan yang lainnya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah siapa sebetulnya yang menemukan benua Australia ini? Karena sejak dulu orang-orang yang ada di sekitar situ, lebih tepatnya adalah orang Nusantara, secara geografis kan mereka sangat dekat. Jadi kalau misalkan orang Nusantara yang berekspedisi ke sana itu sangat mungkin. Tetapi sejarah kan mengatakan penemu benua Australia itu adalah orang Eropa. Ya, yang nanti akan kita bahas secara lebih detail di video ini. Jadi siapakah sebenarnya yang menemukan benua Australia? Mengingat jejak Nusantara atau jarak Nusantara ke benua Australia itu sangat dekat sekali, hanya 3.500 km, dan itu pun akan semakin dekat seiring dengan bergeraknya benua Australia ke Indonesia. Nah, ini yang akan kita coba kaji. Jadi siapa sebetulnya yang menemukan benua Australia? Apakah orang Eropa atau justru orang Nusantara? Ayo kita bahas bersama dan kita berjelajah ke Australia. Putar dulu intronya. Kalau kita melihat jarak antara Nusantara dan negara-negara tetangga yang berbatasan dengan laut ya, secara jarak tentu kita akan lebih dekat kepada Kepulauan Filipina. Kalau dari Sulawesi, tepatnya di Kepulauan Sulawesi Utara atau di Manado gitu ya. Tetapi kalau melihat jarak yang lebih dekat lagi, tentu kita akan mengarah kepada benua Australia. Karena secara jarak dia sangat dekat dengan Indonesia atau Kepulauan Nusantara. Jaraknya sekitar 3.500-an kilometer. Dan itu akan berganti-ganti setiap tahun. Karena diprediksi benua Australia itu memang lagi bergerak atau sedang bergerak menuju ke arah Kepulauan Nusantara. Dan ini menyebabkan jarak dari Nusantara atau Indonesia ke Australia itu mungkin setiap tahun akan berubah. Semakin dekat dan semakin dekat. Ya, dan tentu kalau kita bertanya-tanya, kalau dari benang sejarahnya, Australia itu kan sebetulnya adalah benua yang relatif sangat muda karena ditemukan di tahun 1770 oleh seorang penjelajah Eropa berkebangsaan Inggris bernama James Cook. Ya, kita sudah diajarkan di sekolah itu, di pelajaran sejarah, bahwa orang Inggris yang menemukan benua Australia yang bernama James Cook. Makanya Australia itu masuk ke dalam negara dalam pemerintahan Britania Raya. Kan di Inggris tuh mirip-mirip dengan Australia gitu kan benderanya, lambang negaranya gitu kan. Nah,
Kemudian pertanyaannya, kalau misalkan jarak antara benua Australia dengan Kepulauan Nusantara relatif dekat, pertanyaan besarnya adalah mungkin nggak orang Nusantara dulu sebelum bernama Indonesia menjelajah ke sana? Mengingat orang Nusantara, nenek moyang kita sudah terkenal dengan pelaut. Orang-orang terdahulu juga seluruh dunia sepakat bahwa nenek moyang kita adalah pelaut. Jadi kalau misalkan jarak hanya 3.500 km, sangat dimungkinkan untuk orang Nusantara ya, yang notabene adalah seorang pelaut menjelajah ke benua Australia. Bukan hanya di tahun 1700-an yang relatif di zaman modern, mungkin jauh sebelum itu orang-orang Nusantara sudah pernah menjelajah ke benua Australia. Tetapi kenyataan sejarah mencatat bahwa James Cook lah yang menemukan benua Australia yang dari Inggris itu. Lantas bagaimana sebetulnya sejarahnya yang benar? Karena kan sejarah itu hanya milik mereka yang dalam tanda kutip adalah bangsa pemenang. Ya, bangsa yang dalam tanda kutip sekali lagi superior daripada bangsa-bangsa yang lain. Sedangkan kita tahu sendiri, dulu Inggris itu hampir menguasai sepertiga dunia, termasuk juga Australia dan Kepulauan Nusantara. Nah, kita bahas lagi secara detail. Jadi gini, kalau kita melihat mengacu kepada sejarah ya, orang Nusantara ya, sekali lagi saya menyebut Nusantara karena memang belum ada penamaan Indonesia. Jadi orang Nusantara dulu itu pernah memiliki kapal-kapal yang sangat bagus sekaligus sangat besar dan sangat tangguh untuk menjelajah samudra. Kita tahu sendiri kalau di Jawa ada kapal Yong Java atau kapal Jong Jawa. Itu kapal yang sangat besar, bahkan armada-armada dari Eropa itu tercengang melihat ukuran dan ketangguhan, kemudian kayu yang digunakan dengan kualitas terbaik di dunia oleh kapal Jong Jawa tersebut. Kalau Jawa kan relatif jauh dari Kepulauan Australia. Tapi ya mungkin saja, karena kan kita tahu sendiri orang-orang Nusantara, kalau kita berbicara orang-orang Nusantara tentu bukan hanya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera dan pulau-pulau yang lain. Tetapi memang pulau-pulau yang ada di situ kemungkinan besar pernah menjelajah ke berbagai benua. Ya karena dengan kapal-kapal yang handal, dengan kualitas kayu yang sangat memadai, dengan teknologi navigasi yang sudah mereka punya pada waktu itu, mungkin saja mereka menjelajah ke situ, ke benua-benua yang mungkin jauh sebelum Christopher Columbus, jauh sebelum James Cook datang. Nah, selain kapal Jong Jawa di Nusantara, ada kapal juga yang sangat terkenal dari pulau yang ada di salah satu di Nusantara tersebut, ya. Dan suku tersebut bernama suku Bugis yang ada di Makassar. Ya, kapal tersebut bernama perahu pinisi atau kapal pinisi. Siapa yang tidak kenal dengan kapal pinisi? Nah, ternyata dulu ada pernah pernah ada sebuah penelitian gitu bahwa ternyata di Australia pernah ditemukan jejak-jejak orang Makassar atau orang dari suku Bugis yang pernah mencari tripang di sana. Kenapa? Karena pesisir laut utara pantai Australia itu sangat kaya akan biota laut. Salah satu yang paling terkenal adalah tripang. Dan orang-orang Makassar sangat suka untuk mencari tripang ini. Untuk apa? Untuk diperjualbelikan ke Cina. Dan tripang ternyata pada waktu itu makanan paling favorit yang disenangi oleh Cina. Kemudian pedagang-pedagang dari Makassar itu mengambil atau mencari biota laut atau tripang di pesisir utara pantai Australia. Dan mereka berdagang melalui Filipina kemudian nyampe ke China. Nah, ini jauh sebelum James Cook datang. Jadi pertanyaan besarnya adalah siapa sebetulnya penemu dari benua Australia? Apakah orang-orang Bugis atau orang Makassar atau mungkin hanya James Cook yang 1770? Padahal kalau kita tarik garis sejarahnya, pada saat itu Kesultanan Goa itu ada sekitar tahun 1320 hingga tahun 1905. Dan mereka memegang hegemoni militer perdagangan di Nusantara. Dalam tanda kutip, hegemoni perdagangannya adalah tripang. Karena tripang pada saat itu merupakan komoditi terbesar ekspor ya orang-orang kepulauan yang ada di sekitar Makassar untuk ke Cina. Jadi James Cook datang tahun 1770. Sedangkan Goa, Kesultanan Goa itu ada sekitar tahun 1320 hingga tahun 1905.
Jadi sangat dimungkinkan kalau yang menemukan benua Australia itu bukan James Cook, tetapi adalah para nelayan yang berasal dari Kesultanan Goa. Siapa mereka? Iya, mereka dalam tanda kutip kelompok, bukan perorangan seperti James Cook. Kalau James Cook mungkin melakukan ekspedisi, mereka mencatat sejarahnya dengan dengan ilmiah, dengan catatan yang logis, dengan catatan yang mungkin memakai kaidah-kaidah penelitian ilmiah, karena sudah tahun 1770-an, itu sudah zaman Renaissance, sudah jauh meninggalkan peradaban Goa, sudah zaman modern. Tetapi di zaman Goa, Kesultanan Goa, itu kan tahun 1320. Sangat dimungkinkan kalau orang-orang Makassar dalam tanda kutip nelayan-nelayan itu yang singgah pertama kali ke kepulauan Australia. Karena memang di pesisir utara Australia itu dulu pernah ada yang namanya orang-orang Goa di sana, orang-orang Makassar ya maksud saya. Dan mereka berdagang juga dengan penduduk asli Australia, yaitu suku Aborigin. Dan menurut beberapa sumber, salah satunya saya mengambil di Kompas, bahwa suku Aborigin menyebut orang Makassar dengan Magajara atau Muraga. Jadi Magajara atau Muraga adalah sebutan suku Aborigin kepada orang Makassar yang mencari teripang di daerah pesisir utara pantai Australia. Begitu. Teripang itu sangat enak kalau menurut orang Cina, dan di pantai Australia bagian utara sangat melimpah. Makanya orang-orang Makassar pada saat itu mencari dengan menggunakan perahu pinisi di sana, ya. Dan tentu kalau misalkan kita berkaca kepada sejarah ini, ya bisa saja yang menemukan benua Australia bukan James Cook, tetapi adalah para nelayan dari Makassar. Ya, dengan menggunakan perahu yang sangat hebat, perahu pinisi. Karena secara geografis, ya sangat dekat dengan Kepulauan Nusantara. Sedangkan di sana juga pernah ada penelitian ya, bahwa pernah ada jejak-jejak orang Bugis yang ada di Australia itu. Kalau misalkan Anda ingin melihatnya silakan cek sendiri, saya belum pernah, tetapi menurut beberapa sumber memang pernah ada jejak-jejak orang Bugis atau orang Makassar yang pernah singgah atau pernah tinggal minimal di Australia, tepatnya di Australia bagian utara untuk mencari teripang agar diperjualbelikan kepada orang Cina. Jadi sebetulnya sejarahnya bagaimana yang benar? Apakah James Cook atau orang-orang Makassar yang dari Kepulauan Nusantara? Begitulah sejarah. Apakah Anda percaya bahwa James Cook yang menemukan Australia, atau mungkin orang Nusantara, atau mungkin orang-orang Kepulauan Nusantara yang lain? Bisa jadi orang Jawa, bisa jadi orang Sulawesi, bisa jadi orang Kalimantan, bisa jadi orang Papua. Kita kan nggak tahu karena dulu nenek moyang kita adalah pelaut. Tapi yang jelas begitulah sejarahnya, ya. Tetapi dari informasi ini kita bisa menyimpulkan bahwa nenek moyang kita itu adalah orang yang hebat. Sampai Australia saja pernah dijelajahi ya. Jadi ya saya sendiri sih percaya sih kalau misalkan James Cook bukan orang pertama yang singgah ke situ. Mungkin ada orang-orang yang lain, atau mungkin James Cook itu ke sana karena mengetahui catatan dan sejarah dari orang Bugis atau orang Makassar. Siapa tahu kan, ya ini hanya cocokologi aja dan dugaan-dugaan aja. Tapi kemungkinan besar bisa jadi gitu kan. Karena kan Inggris juga pernah ke Nusantara, pernah menjajah. Jadi mungkin James Cook pernah melihat referensi atau mungkin mengambil peta navigasi, kan kita nggak tahu juga. Sejarah hanya milik mereka yang menang. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan informasi terbaru buat kita. Dan kalau ada referensi yang salah atau ada kata-kata yang salah, silakan koreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.